Umat Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nats yang membimbing pada ibadah hari ini terdapat dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama yang berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Penciptamu, hendaklah kami
Silakan duduk. Saudara, mari kita bersama masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata dan hati kami menengadah, dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya bagi kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji-Mu. Dan dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu, sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 yang menyatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah badai banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya kedua mempelai dan orang tua, juga keluarga yang hadir pada saat ini, kita bersyukur pada akhirnya
hari yang direncanakan oleh kedua keluarga besar, hari yang direncanakan oleh kedua mempelai pada hari ini bisa terlaksana. Tapi saudara-saudara, kita baru mau memulai. Kita baru mau melakukan. Karena itu sebelumnya mari kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul 2 macam dasar. Saudara-saudaraku, kelompok kecil dalam masyarakat adalah keluarga. Bahkan kalau kita memikirkan keseluruhan panggilan hidup kita, bahwa yang pertama dibangun atau didirikan oleh Tuhan itu bukan gereja, tapi keluarga. Jadi keluargalah yang lembaga yang dibangun oleh Tuhan di awalnya, atau sejak awal keluarga yang dibangun lebih dulu. Saudaraku, keluargalah kesatuan yang paling mendasar dan yang paling erat. Dan dari keluarga-keluarga ini dibangun jemaat-jemaat beriman sebagaimana yang dilakukan. Terutama bagi keluarga yang baru ini, mensyukuri akan pernikahan mereka. Bacaan hari ini sangat menarik. Ada 2 rujukan iman untuk setiap keluarga Kristen yang ditawarkan oleh Yesus dalam membangun sesuatu. Dan dalam hal ini membangun rumah tangga. Dalam percakapan pastoral dikatakan bahwa keduanya sudah menjalani hubungan berpacaran selama 4 tahun. Semoga sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Mengenal apa hobinya, apa yang ia suka, apa yang ia mau, apa yang diinginkan, masing-masing saling mengenal. Karena dalam perjalanannya itulah yang akan dihadapi. Tuhan Yesus memberikan 2 macam dasar dalam membangun rumah tangga atau keluarga. Yang pertama harus dibangun pada dasar yang kuat, yaitu batu. Saudaraku, kita tahu bahwa batu menjadi bahan dasar dalam mendirikan sebuah rumah atau gedung. Peranan batu sangatlah menentukan seberapa kuat sesuatu bangunan di samping material lainnya, seperti yang digambarkan dalam Injil bacaan pada hari ini. Dikatakan bahwa ketika badai datang sekalipun tidak akan merubuhkannya. Saudaraku, yang kita ibaratkan batu di sini adalah sabda dan pribadi Yesus sendiri. Maka jika kita mendirikan rumah keluarga kita di atas batu iman, yaitu Yesus, maka keluarga kita dibangun dengan akar yang kuat. Kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup. Dalam percakapan pastoral juga saya tahu bahwa Saudara Rizal, calon kepala keluarga ini, pekerjaannya adalah pelaut. Kalau berlayar paling cepat pulang itu 6 bulan. Dan bisa sampai setahun. Artinya ini perjalanan kehidupan rumah tangga yang tidak mudah. Saudari Juwita akan menjadi seorang istri yang akan sering ditinggalkan oleh suami karena tugas dan tanggung jawab. Kalau Tuhan mengaruniakan anak, maka ia akan menjadi ibu sekaligus ayah untuk anaknya ketika suaminya jauh. Dan ini tidak mudah. Karena itu Juwita juga harus kuat
dalam pengharapan iman dan kasih. Teristimewa memegang Yesus sebagai kekuatan dan dasar yang kuat dalam rumah tangga. Sehingga kalaupun ditinggalkan oleh suami, ia yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga Rizal, sebagai suami dan kepala keluarga yang tidak selalu ada di rumah. Ketika kita menambatkan hati hanya kepada Yesus, sebagai kepala keluarga kita, kepala rumah kita, maka setiap keluarga akan dipelihara dengan baik oleh Yesus. Baik suami yang jauh dari istri maupun istri yang jauh dari suami, keduanya yakin Tuhan selalu ada. Hal yang kedua, ketika mendirikan rumah di atas pasir, sudah bisa dibayangkan bahwa pasir itu tidak mampu menahan bangunan. Belum lagi badai yang datang, dapat dipastikan rumah akan mudah untuk runtuh dan roboh. Karena pasir itu melambangkan kekuatan sendiri. Pasir itu melambangkan kelemahan dan sangat terbatas. Ini mau mengingatkan kedua mempelai ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan mudah jatuh. Karena itu dimanapun Rizal berada, carilah Tuhan. Begitu juga dengan Juwita. Dimanapun kita ada, carilah Tuhan. Dalam setiap persekutuan ibadah, dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, dalam berdoa dan pembacaan firman. Ketika kita masing-masing dikuatkan, walaupun kita lemah secara pribadi, Tuhan akan memampukan kita. Saudaraku, ketika kita mengawali rumah tangga, hal yang dirasakan mungkin serba manis. Mengawali rumah tangga pastinya semuanya serba indah. Karena itu ada istilah yang mengatakan seorang pengantin itu adalah raja dan ratu sehari. Artinya cuma sehari saja. Ya. Besoknya ya kamu babu lagi, kerja lagi, kuli lagi, mencangkul lagi, berkarya lagi. Saudara-saudaraku, pasangan yang kita cintai di awal perkawinan biasanya menjadi segala-galanya. Tidak mau terpisahkan, tidak mau ditinggalkan, rasanya ingin selalu bersama. Saya ingat bahwa saya juga suami pelaut ya. Baru menikah 2 minggu suami berangkat. Dan waktu itu sama seperti Rizal, 6 bulan. Tapi karena saya punya banyak kesibukan, karena saya punya banyak tanggung jawab, ya 6 bulan menurut saya hal yang biasa. Ya. Karena tiap hari saya harus pelayanan, tidak terlalu banyak yang saya pikirkan. Ya. Tapi bagi Juwita, puji Tuhan Juwita juga kerja. Artinya bisa ya, tidak terlalu tertekan karena jauh dari suami. Karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tapi biar bagaimana perasaan ingin bersama itu selalu ada. Karena itu tetaplah bertahan dan menjaga kekudusan hidup sebagai keluarga Kristen. Kalau Juwita menjaga kekudusan rumah tangganya, dan kalau Rizal menjaga kekudusan hidup rumah tangga, tidak akan mencemarkannya, maka keluarga ini keluarga yang kuat dan akan selalu diberkati dan menjadi teladan bagi orang lain. Saudara, seiring perjalanan waktu antar dua pribadi semakin saling mengenal, dan dalam tahap dua pribadi itu menyatu, mensejajarkan diri dan menyesuaikan diri satu sama lain. Namun kemungkinan keduanya akan menghadapi tantangan. Walaupun sudah pacaran 4 tahun.
dengan latar belakang yang sama, terlahir dari keluarga dan budaya yang sama. Pastinya keduanya tahu. Seperti tadi malam saya katakan, perempuan Batak itu dikenal sebagai perempuan yang pekerja keras, yang ulet. Sementara laki-laki Batak itu dikenal pribadi sebagai laki-laki yang setia dalam keluarga. Semoga ini sungguh menjadi moto dan kebanggaan sendiri atau pribadi baik Juwita maupun Rizal. Masing-masing meyakinkan diri, aku perempuan yang kuat, aku perempuan yang tabah, aku perempuan yang pekerja keras. Dan Rizal juga menganggap dirinya, aku laki-laki setia yang akan tetap menjaga kekudusan hidup rumah tangga. Saudaraku, biarlah kedua mempelai ini tetap terus saling belajar, ya. Karena kalau dalam hidup rumah tangga itu proses belajar seumur hidup. Kita menerima pasangan kita, ya, kalau banyak perempuan cerewet ya sudah terima aja. Kita sudah mengambil keputusan, dialah pasangan kita. Kalau suami yang mungkin kurang romantis, suami ini saya katakan seperti ini karena tadi waktu penggembalaan suruh cium istrinya aja malu-malu. Padahal udah 4 tahun pacaran. Kelihatan sekali kalau Rizal ini kurang romantis. Tapi pasti dalam proses selanjutnya mereka akan terus saling belajar satu dengan yang lain. Belajar menyenangkan hati pasangannya. Ya, belajar tidak harus langsung, tidak. Belajar ada proses. Sehingga satu sama lain akan terikat. Setiap pribadi harus saling terbuka. Saudaraku, kata Kongfucu, dia katakan cinta itu bukan bagaimana kamu berguna buat saya, tetapi bagaimana saya berguna buat kamu. Jadi di sini Juwita berusaha berguna bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya, suaminya berusaha berguna bagi istrinya. Bukan memanfaatkan istri atau suami, tapi bagaimana kita memperlakukan dia sangat berarti. Saudaraku, perjalanan rumah tangga yang baru dimulai ini akan terus berjalan. Kita akan bersama mendengarkan janji setia mereka dalam perkawinan ini. Untuk tetap setia dalam untung dan malam, sampai Tuhan memberi hidup kepada mereka bersama, sampai kesudahan zaman. Saudaraku, banyak pengalaman rumah tangga yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pada akhirnya ada dalam satu persoalan karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Masing-masing mempertahankan kebenarannya. Cinta yang awalnya begitu menggebu seperti madu berubah menjadi racun. Saudaraku, krisis perkawinan mungkin saja terjadi, menguji seberapa jauh cinta yang awalnya menggebu itu menjadi terkikis karena banyaknya hal-hal yang lain. Tapi kita semua berharap dan kita berdoa bahwa Juwita dan Rizal membangun rumah tangga mereka dengan dasar yang kuat, yaitu di atas batu, dengan pegangan Yesus sebagai kemudi atas rumah tangga mereka. Saudaraku, di tengah berbagai macam krisis ini, kita diteguhkan oleh Tuhan Yesus dengan 2 pijakan firman, bahwa orang yang dewasa adalah orang yang bijak, dan ia akan memilih untuk tetap bertahan, karena kita meletakkan pondasi rumah tangga kita dengan iman akan Yesus. Kalau dari usia, kedua mempelai ini sudah cukup matang.
Artinya mereka bukan anak remaja yang gampang terombang-ambingkan oleh angin dan berbagai cobaan. Tapi kedua pasangan ini adalah pasangan yang cukup dewasa dan harusnya bijaksana dalam mengambil sikap. Saudaraku, pesan terakhir bahwa setiap suami istri itu harusnya selalu berlutut, ya, tahu berlutut, tahu duduk, dan tahu melangkah. Artinya, suami istri yang tahu berlutut itu selalu berserah kepada Tuhan dan mempersembahkan keluarganya untuk menjadi syukur di hadapan Tuhan. Jadi tahu berlutut, ketika istrinya berlutut di sini, suaminya juga berlutut di sana. Bila perlu punya janji. Ya. Walaupun yang satu mungkin di belahan bumi yang mana, ketika yang di sini pagi, yang di sana malam. Tapi masing-masing tahu kita punya jam doa. Kita ketemu ya di dalam doa. Doa suami istri. Di sini istri mendoakan suaminya. Di sana suami mendoakan istrinya. Tahu berlutut. Pesan yang kedua dalam pernikahan ini adalah tahu duduk. Bukan sekedar duduk engkau di mana. Saya ingat waktu saya di Batam, hampir 90% jemaatnya itu GPIB tapi orang Batak ya. Jadi saya diingatkan, Ibu Pendeta nanti kalau duduk diatur ya. Oh iya. Jadi kalau saya diundang, saya tanya, saya duduk di mana? Karena orang Batak duduk aja diatur ya. Ini untuk keluarga ini untuk ini. Ya, itu bagus menurut saya. Sebagai penghormatan. Sehingga kita harusnya tahu adat itu penting juga. Tapi yang dimaksud duduk di sini bukan cuma aturan itu. Artinya sharing bersama. Walaupun yang satu di mana, saling meneguhkan, saling menguatkan, menumbuhkan. Keduanya, ketika ada masalah, cari jalan keluar yang terbaik. Tidak dengan hati panas mengambil keputusan di sana, di sini mengambil keputusan. Karena berbeda tempat, hubungan yang jauh, ya bicara lewat telepon itu bisa salah-salah ya, apalagi cuma dengan WA. Beda dengan kita berhadapan. Karena itu belajarlah untuk terus sharing dalam berbagai persoalan. Duduk bersama, memecahkan masalah. Yang ketiga, tahu melangkah. Artinya, kedua mempelai atau suami istri ini menatap ke depan bersama. Jangan yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Yang satu masih mikirkan pacar-pacarnya yang lama. Atau masa lalunya. Atau akar pahit yang ada. Tapi tahu melangkah. Menghadap atau melangkah bersama menuju masa depan. Ya, yang dibangun bersama Tuhan. Artinya tahu harus melakukan apa untuk kebaikan keluarga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya kedua mempelai, selamat menjalani bahtera rumah tangga yang baru. Selamat berproses menjadi suami dan menjadi istri. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara sektor pelayanan 5.
Jemaat Tuhan, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua warga gereja, yaitu Saudara Rizal Hermanto Tampubolon dan Saudari Juwita Ros Sihombing dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen, sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan pembacaan kitab suci. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengaku Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Allah. Sekarang kami mempersilakan kedua mempelai untuk berdiri dan mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. 1. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidiknya dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. Yang ketiga dan terakhir,
Hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam kekudusan perkawinan. Masing-masing harus menjauhkan hubungan dengan orang lain yang tidak dikehendaki Allah dan tetap mempertahankan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Rizal Hermanto Tampu Bolon dan Saudari Juwita Rosi Hombing, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Dan juga dikasihi oleh kedua belah pihak, maka kedua mempelai akan datang kepada orang tua atau wali untuk meminta doa dan restunya. Keluarga Tampu Bolon, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Berdua. Ya. Silakan. Rizal dan Juwita, kiranya engkau berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Keluarga Sihombing, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Rizal dan Juwita, kiranya engkau berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan ya, kembali lagi. Masih di sebelah kiri posisinya. Saudara Rizal Hermanto Tampu Bolon dan Saudari Juwita Rosi Hombing, sekarang di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, persilakan mempelai laki-laki mengucapkan janji perkawinannya. Berhadapan, salaman. Saya Rizal Hermanto Tampu Bolon menyambut engkau Juwita Rosi Hombing sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Mempelai perempuan, ucapkanlah janji perkawinanmu.
Saya Juwita Rose Siombing menyambut engkau Rijal Hermanto Tampu Bolon sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Bersalaman lagi. Cincin-cincinnya mana? Nggak ada tempatnya, Bu. Ini punya Juwita ya. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir. Sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Boleh dilepas dulu. Kenakanlah ini di jari manis istrimu. Ini orang Batak, suaranya halus banget. Kenakanlah ini di jari manis suamimu. Rijal Hermanto Tampu Bolon, ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasih, cinta, dan kesetiaanku. Salaman lagi. Ya, agak menghadap ke ibu. Agak menghadap ke ibu. Mari, Bapak. Di sini. Satu di sini, Pak. Ya. Mendengar janji setia saudara berdua dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hiduplah dalam damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Suaranya dong. Jemaat dipersilakan berdiri, umat berlutut naik satu langkah. Ya, oke, begitu ya. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus,
supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Silakan bertukar tempat. Loh, mau kemana tukar tempat? Ini sebagai Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Silakan berhadapan. Berhadapan. Ya, nyatakanlah cinta kasihmu dengan cium kudus. Dekat, nggak usah tunduk. Dicium sini. Nah, pengantinnya perlu diajarin kayaknya nih. Tes Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta dengan penuh sukacita memberikan yang pertama Alkitab. Di dalamnya ada kebenaran firman dan biarlah itu boleh kalian berdua lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua surat nikah. Itu artinya hari ini Tuhan sudah persatukan dalam pernikahan yang kudus dan ini sebagai legal, sebagai surat untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati kalian berdua. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Jemaat dan khususnya kedua mempelai dan keluarga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan dulu. Diawali oleh kedua mempelai dulu. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Rina. Tes.
Kini saat yang terindah mereka berdua, Tuhan satukan mereka berdua dalam cinta kasih-Nya. Kini mereka telah berjanji di hadapan-Nya memasuki maligai cinta. Mereka berdua indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan bagi mereka berdua. Indahnya hidup ini bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupanmu, oh kehidupan mereka berdua bersandar kepadanya. Mereka telah berjanji di hadapan-Nya memasuki maligai cinta. Mereka berdua indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan bagi mereka berdua. Indahnya hidup ini bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupanmu, oh kehidupan mereka berdua bersandar kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengatur sejarah, dan Allah juga yang menentukan hidup dan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau membuktikan kuasa-Mu, di mana dua orang yang awalnya tidak saling mengenal, Tuhan mempertemukan. Tuhan juga menyertai mereka pada masa pacaran, dan hari ini Tuhan juga yang telah mempersatukan
meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kedua orang yang saat ini mengaku saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, kiranya Engkau memberkati keluarga yang baru ini. Ikatlah keluarga yang baru ini dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu, dimanapun mereka akan beribadah. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah saudara kami Rizal Hermanto Tampu Bolon, yang hari ini sah menjadi seorang suami bagi istrinya Juwita. Tuhan, mampukanlah saudara kami Rizal menjadi suami dan kepala keluarga, juga imam yang baik terhadap istri dan keluarganya. Berkatilah setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan, buatlah berhasil dan mendatangkan berkat Tuhan atas hidup keluarga mereka. Lindungilah kekasih kami Rizal, ketika dia harus jauh dari istrinya karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelaut, menghadapi berbagai rintangan, cuaca ekstrim, hujan badai. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Terlebih ketika sekarang ada seorang istri yang selalu berlutut, yang akan meminta Tuhan melindungi suaminya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dimanapun Rizal berada, biarlah ia takut akan Tuhan dan tetap menjaga kekudusan hidupnya dan rumah tangganya. Demikian juga kekasih kami Juwita Ros Sihombing, yang hari ini sah menjadi seorang istri bagi suaminya. Jadikanlah Juwita istri yang penuh pengabdian, istri yang sabar, tabah, dan kuat, sehingga ia bisa melewati masa-masa yang berat ketika suaminya jauh dalam bekerja. Tuhan, kiranya kekasih-kekasih kami ini, suami istri yang baru diteguhkan ini, Tuhan berkati menjadi keluarga yang bahagia. Tuhan berkati menjadi keluarga yang harmonis. Jika Tuhan berkenan, karuniakanlah anak-anak dalam hidup rumah tangga mereka, untuk melengkapi, menambah sukacita dan kebahagiaan hidup rumah tangga. Tuhan, berikanlah apa yang mereka harapkan, tapi semuanya itu biarlah rancangan Tuhan yang indah yang terjadi atas hidup mereka. Berkati kedua mempelai ini Tuhan, dalam perjalanan hidup mereka ke depan untuk terus saling menghargai, saling menerima, dan penuh pengertian satu dengan yang lain. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua dan wali yang hari ini mendampingi mereka memasuki kehidupan baru sebagai keluarga Kristen. Berkatilah keluarga Tampu Bolon. Biarlah mereka bangga menghantar keluarganya, menghantar anaknya memasuki kehidupan baru sebagai keluarga Kristen. Demikian juga keluarga Sihombing. Berkatilah mereka Tuhan, buatlah mereka bersukacita dan bangga anak-anak mereka telah mengambil keputusan yang tepat untuk memasuki kehidupan keluarga Kristen yang baru. Terima kasih Bapa, seluruh kaum keluarga, baik yang berkumpul, terlebih mereka yang tidak bisa hadir dimanapun berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Biarlah doa restu mereka terus dipanjatkan untuk kedua mempelai ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan,
Tuhan berkati kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Tuhan berkati organis, kantoria, soundman, tim multimedia. Biarlah setiap kami bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan percayakan. Dan kami imani melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga yang telah menjalani kehidupan perkawinan bertahun-tahun. Biarlah Tuhan Engkau terus ingatkan mereka akan janji perkawinan yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya keluarga mereka semakin baik, semakin harmonis. Tuhan memulihkan keadaan mereka yang retak, yang kurang baik, menjadi keluarga yang kembali ada seperti cinta mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda. Kami berdoa bagi yang belum menemukan pasangan. Biarlah Tuhan berkehendak untuk mereka. Kiranya hari bahagia Rizal dan Juwita juga kelak menjadi bahagian hidup mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga, seluruh rangkaian acara kami dalam ibadah ini juga yang akan dilanjutkan dengan resepsi pada siang hari ini. Kiranya berjalan dengan baik, aman dan lancar. Terima kasih untuk cuaca yang bersahabat. Teruslah Tuhan sertai supaya berjalan terus dengan baik dan hikmat. Inilah syukur hati kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Janganlah ia menghadap Tuhan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16b ayat 16. Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Disilakan duduk. Kita akan masuk dalam sambutan keluarga. Yang pertama diberikan kesempatan dari pihak keluarga laki-laki yang akan disampaikan oleh Bapak Jaya Tampu Bolon. Disilakan. Shalom. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah kepada kita semua yang hadir di sini, terutama kepada kita keluarga Tampu Bolon sama keluarga Sihombing. Kita bisa menghantarkan anak kita ke gereja yang kudus, mendapat berkat pernikahan pada hari ini lewat pendeta. Terima kasih kepada pendeta yang telah dipakai Tuhan untuk menjadi pemberi berkat bagi keluarga baru anak kami, dan kepada Bapak Ibu Perbister dan para pelayan-pelayan gereja serta saudara-saudara Bapak-Bapak Ibu Jemaat GPIB Getsemani, dan juga kepada keluarga Sihombing serta kepada semua yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Bapak Pendeta dan Ibu pelayan, pada kesempatan ini kami juga mengundang untuk ikut berbagi bahagia dengan kami untuk datang ke acara di HKBP Gedung Sopo Godang HKBP Priuk Timur untuk menikmati makanan dan minuman serta berbagi kebahagiaan dengan kami. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, selanjutnya diberikan kesempatan untuk pihak perempuan yang akan disampaikan Bapak Jubir Sihombing. Disilakan. Salam. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana di pagi hari ini pemberkatan pernikahan adik kami Juwita Rose Sihombing bersama lai kami Rizal Hermanto Tampu Bolon berjalan dengan baik. Itu hanya karena kasih Tuhan di pagi hari ini. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta Bendelina, Bapak Ibu Majelis GPIB Getsemani, keluarga besar sektor pelayanan 5 dari keluarga Sihombing. Kami sangat berterima kasih atas pelayanan pemberkatan pernikahan adik kami di sini di pagi hari ini. Kiranya
kepada Ibu Pendeta Bendelina, dan kepada Ibu Bapak Majelis GPIB Getsemane, dan kepada keluarga besar sektor pelayanan 5, Tuhan memberkati semua pelayanan di gereja kita ini. Begitu juga kepada Amang Boru kami, keluarga besar Tampu Bolon. Terima kasih, di mana di pagi hari ini kita sama-sama ikut dalam pelayanan pemberkatan nikah Juwita Sihombing dan Rizal Hermanto Tampu Bolon. Kita sama-sama menghadirinya. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita ke hari-hari berikutnya. Dan begitu juga kepada Ibu Pendeta Bendelina, dan begitu juga kepada Bapak Ibu Majelis keluarga besar Jemaat Sektor 5, kami sangat mengharapkan kehadiran kita untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan keluarga di gedung Sopogodang Tanjung Priok Timur, serta memberikan doa atas pemberkatan nikah, pernikahan adik kami Juwita, dan begitu juga kepada ipar kami Rizal Hermanto Tampu Bolon. Kita sama-sama di sana, dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati di acara adat yang kita adakan di gedung Sopogodang Tanjung Priok Timur. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita akan segera menyelesaikan ibadah pada saat ini. Saya jemput kita berdiri bersama. Saudaraku, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Rasa
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu.